Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Speak Air Genetik, tempat ngobrol seru yang pastinya penuh manfaat. Saya Mesyal Sadik, teman ngobrol kalian hari ini. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang agak berat nih teman-teman, yaitu tentang child grooming. Mungkin sebagian orang kedengaran asing nih dengan istilah child grooming ini. Tapi tenang aja, di podcast kali ini kita bakalan kupas tuntas habis nih tentang child grooming ini biar kalian ngerti. Nah, buat yang baru mampir di sini, di podcast kali ini tempat kita ngobrol soal isu-isu yang nggak cuma menarik tapi juga berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita ketawa-ketiwi, kadang juga serius, tapi bakal ada hal penting yang bisa kita ambil. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, yaitu Bu Resti Anggia Novita SPD. Halo semuanya. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri lebih dalam lagi nih kepada teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Anggianovita, biasa dipanggil Ibu Resti. Saat ini bekerja sebagai guru bimbingan konseling di SMA ICT Mutiara dan juga sebagai pembina PR Genetik di SMA ICT Mutiara. Oke, Ibu Resti Anggia Novita, seorang guru bimbingan konseling ya Bu di SMA ICT Mutiara. Pasti Ibu mempunyai peran yang sangat penting nih di sekolah, seperti menjaga kesehatan mental, melihat perkembangan siswa, dan pastinya melindungi mereka dari berbagai ancaman. Salah satunya seperti child grooming ini. Nah, pasti teman-teman pada penasaran nih, apa sih child grooming tersebut? Nah, Ibu boleh jelasin nih, apa sih Bu itu child grooming dan seberapa bahaya sih child grooming ini? Mungkin saat ini lagi marak-maraknya ya. Sebenarnya mungkin fenomena child grooming ini tuh sebenarnya pernah terjadi di waktu-waktu sebelumnya gitu. Cuman mungkin saat ini ada istilah baru nih namanya adalah child grooming. Kalau dilihat dari pengertiannya, child grooming ini adalah perilaku yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, umurnya yang sudah dewasa, mungkin bisa jadi seumuran ibu itu, dia menjalin hubungan atau menjalin komunikasi dengan anak di bawah umur. Komunikasi yang seperti ini itu dia membangun rasa percaya kepada anak tersebut gitu, rasa nyaman, rasa percaya, tapi dengan tujuan yang tidak baik. Tujuannya itu seperti ingin mengeksploitasi anak di bawah umur ini tadi sampai nanti ada tindakan kekerasan secara mental ataupun secara seksual. Itu bisa disebut dengan child grooming gitu. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu child grooming dan bahaya child grooming tersebut. Nah, jadi sebelumnya nih Bu, udah ada question box di PR Genetik, yaitu tentang serigala berbulu domba judulnya. Beberapa pertanyaan nih Bu. Pertanyaan pertama nih, ada yang bertanya, apakah orang yang menjadi korban dari child grooming tersebut bisa saja pada awalnya dia menganggap bahwa dia itu merupakan sebuah platonic relationship dan dengan tidak sadar bahwa dia itu adalah korban dari child grooming tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang kasus ini, Bu? Bisa aja ya, platonic relationship itu kan sebenarnya hubungan yang positif ya, yang saling menguntungkan gitu kalau nggak salah Ibu. Nah, bisa aja mungkin dari awal mereka tuh sebenarnya nggak sadar kalau mereka itu korban child grooming gitu. Kalau jadi korbannya sepertinya mereka tidak akan sadar ya kalau mereka itu adalah korban. Yang tahu itu kan tujuannya adalah pelaku gitu kan. Jadi bisa-bisa saja mereka menganggap oh itu hal yang biasa saja gitu. Karena kan seperti dari pengertian tadi, child grooming itu kan orang dewasa yang melakukan gitu. Mungkin dia menganggap itu hanya sebatas komunikasi yang wajar lah antara orang dewasa dengan anak-anak. Tapi karena si pelaku tadi itu membuat suasana yang nyaman untuk anak ini gitu kan. Dan sepertinya anak ini terhanyut lah dengan keadaan itu, bisa saja dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu adalah korban child grooming. Oke, ada pertanyaan nih Bu. Bagaimana jika child grooming itu terjadi di lingkungan kita sendiri? Bagaimana cara kita nih Bu menyadarkan teman kita bahwa dia itu adalah korban dari child grooming tersebut? Oke, sekarang sedang marak-maraknya ya terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Ada beberapa contoh lah gitu. Nah, kita tidak akan tahu bahwa teman kita ini adalah korban child grooming kalau dia tidak bercerita. Ya kan? Dari mana kita tahu kalau misalnya teman kita ini bercerita gitu? Nggak mungkin kita tiba-tiba nebak gitu kan? Nah, ini sebenarnya kembali ke untuk semuanya ya, untuk anak-anak ibu semuanya gitu. Kalian jangan pernah menyimpan sesuatu itu sendiri.
Kalau seandainya ada orang yang mendekati kalian atau ada orang yang berkomunikasi dengan kalian, itu sebenarnya nggak apa-apa kalian ceritakan ke orang-orang terdekat gitu, baik dengan orang tua ataupun dengan mungkin boleh dengan teman gitu, tapi lebih baik bercerita itu dengan orang tua. Seandainya nih anak-anak ibu di Pick Air Genetik atau di mana saja yang mungkin ketemu teman yang ternyata setelah dilihat-lihat dia itu adalah korban child grooming gitu ya. Ya kita harus ada tindakan langsung untuk menyadarkan dia bahwa dia itu adalah korban child grooming. Memang tidak semudah itu ya gitu untuk menyadarkan dia karena dia tadi itu kan sudah nyaman dengan hubungan yang sama orang dewasa tadi itu dengan pelaku itu gitu. Memang tidak gampang, butuh waktu, tapi kalau seandainya kalian punya atau kedapatan ada teman yang menurut kalian mereka itu akan menjadi korban child grooming, itu nggak apa-apa kalian bantu untuk menyadarkan. Kalau misalnya kalian memang tidak bisa, permasalahannya itu terjadi di sekolah, boleh kalian laporkan kepada guru yang kalian anggap percaya gitu. Boleh ke wali kelas ataupun ke guru BK yang ada di sekolah. Nah, jadi gitu ya teman-teman tanggapan Ibu dari pertanyaan ini. Nah, Bu, apakah child grooming ini mempunyai batasan umur? Jika misalnya ceweknya itu berpacaran umur 15 tahun, lalu cowoknya berumur 17 tahun. Nah, itu apakah termasuk child grooming, Bu? Kalau menurut Ibu itu belum termasuk child grooming ya, karena jarak umurnya juga masih terlalu dekat, 17 sama 15 itu masih satu era lah. Kalau misalnya dibawa ke sekolah, mungkin yang yang cowoknya kelas 12, yang perempuannya kelas 10 gitu ya. Dan masih masuk dewasa awal lah yang cowoknya gitu. 17 itu masih remaja Iya. gitu. Jadi dan apalagi kalau mereka berkomunikasi atau berhubungan, menjalin hubungan atas dasar suka sama suka gitu kan ya. Kalau masih cowoknya 17, ceweknya 15, sepertinya itu belum termasuk child grooming karena itu masa-masa ya seperti kita tahu ya, masa-masa jatuh cintanya anak-anak SMA gitu kan dan kayaknya untuk umur segitu belum ada kepikiran niat untuk mengeksploitasi ke arah yang kejahatan gitu. Tapi kalau dia udah umurnya dewasa, mungkin seumuran ibu, terus mendekati anak di bawah umur, nah itu perlu dipertanyakan. Bisa jadi ada kemungkinan dia punya tujuan untuk child grooming. Nah, jadi gitu ya, Bu. Nah, terakhir nih, tanggapan untuk pelaku yang sedang melakukan child grooming dan pesan untuk mereka, Bu, jika berada di lingkaran child grooming tersebut. Untuk pelakunya. Hmm. Kalau untuk pelaku apa ya? Sebenarnya kita juga susah ya menebak tujuan seseorang gitu kan. Kita kan nggak bisa tahu tujuan seseorang itu apa. Tapi mungkin pelaku itu kan tadi kalau dilihat dari pengertiannya, child grooming ini akan dilakukan oleh orang-orang yang dewasa ya. Mungkin orang-orang yang seumuran ibu atau umur-umurnya yang 25 ke atas terus dia ngedekatin anak sekolah gitu kan. Mungkin kalau menurut ibu ya coba cari yang sepantaran dia aja lah, nggak usah anak yang di bawah umur gitu. Oke. Dan jangan pernah berniat jahat lah kepada orang lain, terutama kepada perempuan. Oke, nah jadi child grooming ini seperti proses memanipulasi, lalu dia perlahan-lahan mendekati ya Bu dengan tujuan eksploitasi Eksploitasi seksual. seksual. Nah, ini bonus pertanyaan nih Bu sebenarnya. Contoh atau kasus child grooming itu apa aja sih Bu? Contohnya ya, mungkin yang sekarang ini lagi viral kali ya, yang di salah satu kota, anak Pick Air juga mungkin ya, karena finalis Duta Genre yang ibu baca gitu kan. Kenapa kasus itu menurut ibu adalah kasus child grooming? Karena oknum pelakunya itu kan adalah orang yang benar-benar sudah dewasa ya, sudah sangat dewasa sekali gitu. Dan beliau itu ya pasti punya keluarga, punya anak juga punya istri gitu kan. Apa coba tujuannya untuk mendekati siswanya sendiri, anak sekolah gitu. Sementara kan dia sudah punya istri gitu kan. Nah, tentu ada tujuan jahat kan dia mendekati si anak ini. Nah, anak ini bisa ada di lingkaran itu karena apa? Kita lihat latar belakangnya seperti apa. Ke korban ini kan latar belakangnya dia berasal dari keluarga yatim piatu gitu. Barangkali mungkin memang dia tidak ada tempat untuk bercerita. Jadi ketemu salah satu sosok dewasa yang menurut dia mengayomi, yang mau mendengarkan ceritanya, bahkan mungkin mau memberikan apa yang dia mau gitu, seperti kayak ngasih uang jajan atau dia minta apa dibelikan gitu kan. Dan itu kan salah satu cara untuk membuat rasa nyaman kan gitu. Nah, akhirnya ketika dia sudah nyaman, ya dia akhirnya dikendalikan oleh si orang dewasa ini tadi, si pelaku ini tadi. Menurut ibu itu adalah salah satu contoh kasus child grooming yang bisa kita lihat lah gitu ya. Dan akhirnya yang menjadi rugi adalah korbannya kan, dia jadi
mendapatkan pelecehan seksual gitu kan, dan bahkan mungkin mentalnya juga bisa kena. Nah, jadi gitu ya teman-teman, beberapa contoh kasus child grooming itu. Sebahaya itu ya child grooming itu terhadap korban juga pastinya, Iya. pelaku juga dengan tidak sadar bahkan dia Iya. melakukan child grooming tersebut. Jadi berikut tadi adalah isu-isu tentang child grooming. Pasti teman-teman udah mendapat ilmu nih tentang child grooming ini. Mungkin podcast kali ini saja tentang child grooming ini. Apabila saya sebagai host ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah, walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.